Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bihim wa lima bidarini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu al-mu'ain ala tafakuhi fiddini ila akhirih. Ayil muwafiqi tegese kang metokake utawa nulungi liman maring wong ikhtarahu kang milih sapa Allah ing man min ibadi saking pira-pira kaulane Allah alaihi ing atase tafakuh liqauli alaihi salatu wassalam mayuridillahu bi khairan yufaqihu fitin man utai sapane wong ku yurid ngersake sapa Allah bi kelan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fitin ing dalam agama wa tafakuhu utai atafaku iku atafahumu paham memahami syai'an ing suwi-wiji fasya'an syai'an kelawan suwi-wiji fasya'an mongko kelawan siji suwi-wiji lianal fikha kron sak temeni fikih iku manahu ta manane fikih lughatan ing dalam cara lughat iku al fahmu faham kama kaya barang saya tikang bakal teko apa mah wa dinu utitin iku ma perkara syarahu kang wis nyariatake ing mas Allah nalah kami saking pira-pira hukum ala lisani nabi ing atase lisani nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sumya tiarani apa dinan ing din li anak kersan kita iku nadinu tunduk sapa kita lahu maring din aya nangko tegese tunduk sapa kita qauluhu wa asyhadu aya atarifu tegese iktiraf utawa ngakoni sapa ingsun bilisani kelawan lisan ingsun wa udhain adhana yudhain wa udhainu lan mengakui sapa ingsun pikol ati ingsun an ing sak temene tingkah iku lama Buddha ora ana kang dikemaulani pihakin kelawan hak iku maujudun maujud illallahu kejaba Allah wa syahadatu ta syahadah lughatan ing dalam cara lughat iku tahaqquq nyatakake bil basari kelan peningal awil basirati utawa peningal ati kal musyahadati kaya musyahadah utawa weruh wastilahanan ing dalam cara istilah iku qaulun ucapan sotirun kang metu ana ilmin saking pengertian bi musyahadati basorin kelawan kesaksian moto aw basiratin utawa peninggal ati wala makana lan nalika ana iku min syurutil islami saking pira-pira syarat Islam apa tartibu syahadata ini nertibake utawa ngurutake syahadat loro atau fa mongko ngatofake sapa musannif asyahadat ing syahadat asaniyata kang loro alal ula ing atase kang pertama faqala mongko ndika sapa musannif wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh wa asyhadu lan kakenake sapa ingsun anna sayyidana ing satemene Gusti kita Muhammad dan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulani Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa talana kani sapa musana bi syahadati kalan syahadah li hadisin karena hadis kulu khutbatin utai saben-saben khutbah laisa kang ora ana iku fiha ing dalam khutbah apa tasyahudun syahadat bahaya mengko utai khutbah iku kaliati kaya tangan al jadmai kang potong ai maqtu atil barokati tegese ku potong berkai au qalilati au to sithik berkai walama kilalan nalika tingkahake inau sak temene tingkah iku telah putih purih mingkuli badiin saking saben wong kang ngawiti fifanin ing dalem fan opo arbaatu umurin patang perkara alas sambilil wujub ing atasi talan wajib as-sonahi kang basa pekerjaan al basmalatu ya basmalah wal hamdalatu lan hamdalah wa tasyahud lan tasyahud wassalatu lan sholawat ala nabi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam wa salasatun lan telu ala sabin nabi ing atase talan sunat as-sunai kang basa pekerjaan tasmiyatu nafsihi jenenge awak dhewe ne wong wa kitabihi lan kitabe wong wal ityanu lan nekani bi baraatil istihlal iklan baraatul istihlal wa fatalan poco pa syekh rahimahullahu ta'ala guna ing dalam kene panggonan minal umuri saking pira-pira perkara almandubati kang disunatake tasmiyata nafsihi ing jenengi awak dhewe ne syekh wa qaluhu syahadatun iku masdarun masdar muakkadun
muakitun kang watake li amilihi maring ngamile master. Qauluhu al-mu'in 'alal tafaqquh fid dini. Yaitu Allah yang menolong siapa saja yang dipilihnya untuk memahami agama sebagaimana hadis Nabi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendakinya baik, maka Allah akan memahamkan masalah urusan agama. Jadi namanya tafahum itu, tafakuh at-tafahum syai'an fasyai'an, at-tafakuh itu yaitu memahami sedikit demi sedikit. Jadi tafakuh itu adalah tafahum, yaitu memahami. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut akan bisa memahami agama sedikit demi sedikit. Dia akan diberi waktu, dia akan diberi pengertian, dia akan diberi keinginan untuk memahami agama. Jadi siapa saja yang memahami agama sebenarnya itu adalah tanda bahwa orang tersebut dikehendaki baik oleh Allah, baik secara langsung atau sekarang lewat media sosial. Itu termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Wadin masyara'ahullahu minal ahkam. Agama itu apa? Agama adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi agama adalah hukum-hukum yang disyariatkan atau diberlakukan lewat Nabi Muhammad. Diatakan din karena artinya din. Dana yadinu itu adalah tunduk. Beragama berarti orang yang bertunduk. Orang beragama berarti orang yang patuh, yang tunduk pada aturan-aturan Allah. Terkadang kita itu mengaku orang yang beragama, tapi tindakan atau tingkah laku atau perkataan kita tidak menunjukkan orang yang beragama. Kadang kita menentang, kadang kita tidak tunduk pada aturan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wasyhadu syahadat ay a'tarifu bilisani wa taqanu biqalbi. Yang dimaksud asyhadu di situ adalah a'tarifu bilisani. Secara lisan mengikrarkan, secara hati mengakui bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak dihambai kecuali Allah. Jadi lafal asyhadu itu memakai mana a'tarifu wa adghan wa udhainu. Adhana yudhainu wa udhainu. Secara lisan ikrar mengucapkan, secara hati mengakui. Itulah makna asyhadu. Jadi bukan musyahadah atau melihat secara mata, tidak. Karena arti syahadat sendiri secara istilah adalah qaulun sodirun an ilmin bimusyahati basorin au basiratin. Syahadat secara istilah artinya adalah ucapan yang timbul atau yang muncul dari ilmu atau pengertian disebabkan melihat secara mata atau mata hati. Jadi musyahadah atau syahadah. Jadi syahadat itu ucapan yang timbul dari pengertian, pengetahuan yang disebabkan melihat secara kasyaf mata atau mata hati. Maka syahadu diartikan meyakini, karena yang melihat adalah mata hati. Kalau melihat tidak bisa, karena kita tidak bisa melihat Allah. Meskipun syahadat secara lughat artinya adalah at-tahaqquq bil basar awil basirah. Itu menyatakan melalui pandangan mata atau pandangan hati. Wa ata bisyahadah li hadisin kullu khutbatan laisa fiha. Musonef menghadirkan syahadat itu karena ada hadis setiap khutbah yang mana tidak ada syahadatnya maka itu seperti tangan yang terpotong, yakni kurang berkahnya.
khutbah atau pidato atau pembicaraan atau kitab yang tidak ada syahadatnya itu berkahnya kurang atau sedikit. Maka dari itu dikatakan innahu yutlabu min kulli badi'in fi fanin arba'atu umurin ala sabil wujubi as-sana'i. Diperintahkan bagi siapa saja yang memulai suatu fan itu 4 perkara secara wajib. Wajibnya wajib sonai, wajib secara pekerjaan, harus gitu. Bukan berarti dosa tidak, tapi seharusnya. Apa itu perkara? Al-basmalatu walhamdalatu watasyahudu wassalatu ala nabi. yakni basmalah, alhamdulillah, syahadat, dan sholawat. Itu seharusnya. Jadi ketika kita akan berbicara atau pidato atau mengarang kitab, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah, wa salasatun ala sabilin nadabi as-sana'i. Dan sebaiknya itu memulai dengan 3 perkara, yakni tasmiyatu nafsihi, menyebut namanya, menamai kitabnya, dan menggunakan bara'atul istihlal. Itu sebaiknya di dalam kitab, mengarang kitab atau fan atau berpidato atau berbicara, itu sebaiknya tadi jangan ditinggal basmalah, alhamdulillah, syahadat, dan sholawat, ditambah 3 menyebut namanya atau kitabnya kalau mengarang kitab, dan mendatangkan atau menggunakan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Bara'atul istihlal itu adalah sastra atau seni atau prakata dalam pembukaan mengutip isi dari apa yang dibicarakan. Sebagai contoh, ketika kita akan berpidato atau mengisi acara di sebuah acara pernikahan, maka kita menggunakan hadis atau dalil-dalil yang menerangkan pernikahan, seperti faman raghiba an sunnati falaisa minni, anikahu sunnati. Atau ketika kita diminta untuk mengisi atau berbicara pada acara kematian, maka hadisnya disodorkan hadis yang menerangkan kematian, seperti idza matabnu adama ila akhirih. Jadi bara'atul istihlal itu ungkapan atau prakata bagi pembicara atau penulis yang mana isinya itu sebagian atau cuplikan dari intisari nanti yang akan dibicarakan atau yang akan ditulis. Itu namanya bara'atul istihlal. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.